من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله جميع أولياء الله وقد مشارك الأرض المقرب يوم المدين بسم الله الرحمن الرحيم. القابل جلال وقد سبحان من الكون سبحان شهر شهرين جميع ولي سبحان المشاهد يوم شهرين ولي وصلى الله وسلم خير شهر أن الله يولي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم العليم ومن تكثير الجنة والآخرة شيء الله يوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما آمين. سبحان الله لجميع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وقربائنا وأصدقائنا وجماعة وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا الله جميع موتى من حضر في هذا المجلس وجميع موتى من وقف في هذا البكاء ومن بلغ الصلاة والسلام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفر شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهداه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. حضرة المحترمين وكيai العالم وصحبه disebut takbir wassalatu wassalam ingkang tansah hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Salam lahirakan bersyukur dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Enjing niki kula panjenengan sedaya tasihipun paring kenikmatan, paring kesempatan kegiatan kesehatan kali Allah. Saged hadir bersama-sama istiqomah wonten musala Baitul Salam menika mugi-mugi tempat kula panjenengan sedaya estu saged barokah manfaat maslahat din wal dunya wal akhirah. Nanti dikantor ridhoipun Allah. Allahumma amin. Salawat salam kita usahakan dumateng jejak kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sadaya tansah dipun tetepaken dipun akeni dados umatipun kita tansah kenaringan syafaatipun min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Merasakan ngaos kitab Babul Hadis niki maos bab fi fadilatis sabri indal musibah. Bab ingkang nerangkan tentang keutamaanipun sabar tatkalanipun menghadapi musibah. Wa fil hadis ma musibah abdun bi musibatin illa li dzambin lam yughfar illa biha aw darajatin lam yakun yablughuha illa biha. Setiap manusia napa maneh tiyang mukmin niki pasti akan diberi musibah ujian oleh Allah. Lah maksud dari musibah ujian tersebut temriki dipun ngendikaken ma usibah abdun ma usibah abdin
bi musibatin illa lidzambin lam yughfar illa biha. Ada kalanya manusia itu diberi musibah oleh Allah sebab karena ada dosa yang mana dosa tersebut tidak mampu dihapus, tidak mampu diampuni oleh Allah kecuali dengan musibah tersebut. Jadi seseorang melakukan dosa ini nyuwun sewu macamnya pirang-pirang. Ada dosa yang ketika wudhu hilang, ada dosa yang ketika sholat hilang, ada dosa yang ketika kita melakukan puasa hilang, ada dosa yang mampu untuk dihapus dengan cara silaturahim, dengan cara sedekah. Tapi terkadang nyuwun sewu ada dosa mandan ngeyel. Duwe dosa wudhu gak ilang, sholat ora ilang, puasa ora ilang, disodakoi gak ilang. Hanya satu cara untuk menghilangkan, menghapus dosa tersebut, yaitu dengan cara musibah. Makanya kata Gusti Allah nika, wa ma asobakum min musibatin famin nafsik, wa ma asobatkum min musibatin famin nafsik. Jadi adanya musibah yang ada pada diri kita itu jangan dikaitkan dengan Allah lah. Gusti Allah jan ora adil. Tapi famin nafsik, adanya musibah itu memang karena diri sendiri. Mungkin adanya musibah tersebut kita telah melakukan kesalahan, akhirnya muncul musibah. Makanya ketika ada musibah jangan sekali-kali langsung menyalahkan Allah apa maneh menyalahkan orang lain. Kita terkadang nih kita mendapatkan musibah terkadang langsung refleks mau pergi pada tindakan saking dalam aman-aman mawon, tapi ketika metu gang ijiti serulul ada seseorang nyenggol serat secara tidak sengaja, mbok sengaja akhirnya kita terjatuh. Ini termasuk musibah. Maka ketika mendapatkan musibah tersebut, coba apa yang kita lakukan, Pak? Sing salah sopo? Ini kebanyakan orang langsung menyalahkan orang lain, mlaku kurang ngati-ngati dan lain sebagainya. Ini padahal kita sudah diajarkan, idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung kembalikan diri sendiri. Ya Allah, jane dosane nyong apa ke dosaku sampai Allah memberi musibah. Tapi terkadang wis montong-montong dhisik, wah kurang ajar gitu. Jadi dosa itu terkadang dari dampak, musibah itu terkadang dari dampak dosa yang kita lakukan, yang mana dosa tersebut tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan harus adanya musibah. Jadi lainnya musibah kira-kira innalillah napa alhamdulillah. Kudune lain musibah ya alhamdulillah, dosane nyong dikurangi karo Gusti Allah. Niki salah satu kenapa kok ada musibah. Yang kedua, au darajatin lam yakun yabluhuha illa biha. Ataupun terkadang Allah mengendaki kita itu berada di posisi ataupun mendapatkan derajat yang mulia, yang luhur. Tapi posisi derajat tersebut tidak mampu kita tempuh, tidak mampu kita capai kecuali harus dengan adanya musibah. Lah wonten kitab hikam niku kayak niku, Pak. Dipun ngendikaken andai kata kok ana kawula temriku oleh Allah sudah dikehendaki dia sudah berada di makom tertentu. Tapi ternyata dia tidak mampu mencapainya dengan amal-amal ibadahnya, maka Allah akan memberikan musibah. Contoh niki nggih. Wonten tiyang ibaratnya kaya bocah sekolah. Ki bocah kok kudune wis munggah kelas 3. Tapi kelakuane ajeb ben kelas 1. Maka supaya dia sampai ke kelas 3 harus
melewati yang namanya ujian. Nah kita nggak kayak niku. Allah menghendaki kita ada di makom tertentu, derajat tertentu, tapi ternyata ibadah kita pas-pasan, Pak. Ini seharusnya makomnya makom menduduki makom di sini mahalnya panggonannya gitu, tapi ternyata amalnya puasanya ya pas-pasan, sholatnya pas-pasan. Mungkin Allah menaikkan orang tersebut, menaikkan derajatnya orang tersebut itu dengan cara memberikan musibah. Dengan musibah tersebut akhirnya orang tersebut mungkin bisa mendapatkan derajat itu. Maka banyak sekali orang-orang diangkat menjadi wali-wali Allah, kekasih Allah, itu bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena banyaknya ilmu, tapi terkadang banyaknya musibah. Kayak diangkat jadi wali mergo akeh musibah. Jadi jangan sampai kita menganggap wah musibah berarti kayak kakean dosa. Kiai kok musibah tok kayak berarti kakean dosa. Kalau melihat yang awal-awal kan ya, andai kata seseorang mendapatkan musibah berarti dia punya dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan musibah tersebut. Tapi kita harus memandang, mungkin orang tersebut, orang soleh tersebut yang mendapatkan musibah itu mungkin bukan karena dosanya, tapi Allah menghendaki orang tersebut mendapatkan derajat, mungkin amalnya kurang, maka oleh Allah ditambahi dengan musibah. Dengan sabar menghadapi musibah, akhirnya dia mendapatkan darajat tersebut. Jangan sampai salah paham. Kiai ini kakek dosa, meriang baik. Tadi niki fadilah. Lah untuk musibah yang seperti inilah maka kita harus mempersiapkan diri dengan namanya sabar. Jadi ada dua ini, Pak. Bagi orang mukmin ada kalanya dosa itu untuk menghilangkan ataupun mengurangi dosa, ada kalanya musibah tersebut untuk mengangkat derajat. Tapi musibah bagi orang kafir likullit tuhlikah, untuk menghancurkan dia, untuk membinasakan orang tersebut, maka Allah akan memberikan musibah. Jadi ada tiga. Bagi orang mukmin dua. Satu untuk menghilangkan dosa, nomor dua untuk mengangkat derajat. Tapi bagi orang munafik ataupun orang kafir, musibah itu hanya satu. Apa? Lituhlikah, untuk membinasakan. Jangan sampai pikirannya wah kayak wong munafik ora tau ngibadah ora diparingi musibah karo besok kayaknya harus diangkat jadi wali. Enggak. Musibah itu untuk menghancurkan. Maka sepantasnya lah kita sebagai orang-orang mukmin ini ketika mendapatkan musibah hanya satu solusinya adalah sabar. Sabar. Ngertos sabar lah. Sabar ini apa? Ada musyaqwa. Nek sabar niku secara garis besar niku ada musyaqwa. Ora nane ngersula, sing penting ora sambat, ora curhat maring wong. Iku jenenge sabar. Tapi kalau ngidul ketemu karo batine, lah dongakno nyong sabar. Pokoknya sak sabar-sabarin, tapi cerita mon. Sambat iki jenenge ora sabar niku. Kalau level ke atasnya sabar levelnya orang wali, kelasnya Syekh Qasim Junaidi Al-Baghdadi, gurune Imam Syekh Abdul Qadir. Sabar niku kama tajurru murrin bi ghairi abasin. Sabar itu ibaratnya seseorang yang mencicipi ataupun mengkonsumsi empedu bi ghairi abasin, tanpa merengut nguntal peru, tapi wonge ora merengut, saking pahite tapi mesem mawon. Kinten-kinten saged to ora nggih. Mangan barang pahit tapi ora
Merengut. Ekspresi ini niku tetep mawon mesem. Kena musibah mesem. Napa sih, Pak? Basur jare-jare arep nggih kuasaan ilang. Kok bisa mesem? Oh, sabar iki. Tapi kok isu-isu wis meraba, wajahnya wis merengut. Ngapa sih? Nah, sabar dong, pokoknya sabar. Lah, sabar tapi wajahnya kok merengut. Ini berarti orang sabar. Itulah tingkatin dhuwur. Tapi kita ya wis tingkatannya sing mau lah, sing awal. Penting ada musyakwa. Ojo kakean sambat niku bae wis. Lah ekspresi angel. Temriki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru inda sadmatil ula. Sabar yang berkualitas, sabar sing temriku yang diutamakan sampai mendapatkan darajah innallaha ma'as sabirin. Itu sabar yang bagaimana? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar tatkala pertama kali mendapatkan musibah. Sabar niku Pak, sabar sing berkualitas. Ketika pertama kali kena, tek, bagaimana ekspresinya? Kok sabar? Itulah sabar yang utama, sabar yang di situ innallaha ma'as sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama sampai ratusan tahun, 100 tahun mengidamkan seorang anak, Nabi Ismail. Wis kepengen banget duwe anak yang dilala oleh Allah, diperintahkan untuk menyembelih, mengorbankan anaknya. Kira-kira sabar apa betul? Iku indah sotmatil ula. Ketika kok pertama kali dia ditanya bagaimana ketika dia mendapati musibah yang pertama, ekspresinya bagaimana? Hatinya bagaimana? Kok sabar? Itulah innallaha ma'as sabirin. Tapi terkadang nyuwun sewu kita itu nggak bisa seperti itu, Pak. Kok sabar setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari baru bisa legowo? Niku jenenge ya sabar tapi kurang afdol. Ini terkadang kalau bener kan ngoten nggih. Seseorang yang mendapatkan musibah pertama kali mungkin ekspresinya nggak terima. Ngamuk-ngamuk nggih. Dong bojo siji mung-mungan mati, wis ora trima, ngamuk. Kabeh dembrokna, baru mengko RT-ne teka, kiyaine teka, jamaahane teka, sabar Pak, sabar. Suwe-suwe dadi sabar. Loh, niku ya sabar, tapi kurang afdol karena masih ada proses istiqnasin nas. Aring-aringe menungso wis lah sabar ika sing segowo ditata manahi istighfar. Loh, nembe lerem astagfirullah, iya tak sabar. Lah ini benar sabar tapi kurang afdol. Yang afdol itu inda sotmatil ula. Pertama kali dia kena, merasa kehilangan, merasa itu berkurang, merasa dan lain sebagainya, orang kepenak, bagaimana ekspresinya? Kok sabar? Itulah sabar sing afdol. As-sabru inda sotmatil ula. Melaku waras-waras enak-enak, icik-icik langsung ke pleset, tiba gludak, akhirnya sikile dari dingklang. Kira-kira sabar mboten? Kita terkadang ekspresinya langsung ngamuk-ngamuk. Waduh, waras-waras kok lu dadi kaya kiye. Ya. Tapi kalau ternyata sabar, ya Allah astagfirullahaladzim, ya wis lah anane kaya iki. Lah niku innallaha ma'as sabirin. Seseorang yang derajatnya disisihkan oleh Allah dalam kondisi sabar adalah sabar yang kualitas seperti ini. Sabar yang muncul ketika pertama kali mendapatkan musibah. Bukan kok sabar yang ketika musibah sudah berlalu wis pirang-pirang dina nembe baru legowo. Ya wis lah tak sabar. Sabar as-sabru inda sadmatil ula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law kana sabru rajulan lakana rajulan kariman. Andai kata Kanjeng Nabi mengatakan bahwasannya andai kata sabar itu diibaratkan seorang laki-laki, maka sabar itu adalah lelaki yang mulia.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bi bala'in la dawa'an lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," ketika Allah mencintai hambanya, bukti cinta tersebut adalah ibtalahu, maka Allah akan memberikan cobaan bibala'in la dawa'alah, dengan suatu cobaan, dengan suatu penyakit la dawa'alah, yang tidak ada obatnya. Jenengan lara jadi sergap ngibadah, tapi oleh Allah dikasih penyakit, watuk orang mari ditambahi ngono, ora mari ditambahi mriko, ora mari ditambani ngono, mesti golekne tambah tepulone penyakit napa obat macem-macem ora sembuh. Itu buktine mungkin lagi disenengi karo Gusti Allah. Dengan adanya penyakit tersebut, akhirnya orang tersebut akhirnya selalu teringat Allah. Jadi biasanya wong lek waras bae, seneng bae, iki biasanya akeh laline maring Gusti Allah. Tapi lek dikai penyakit, biasanya akeh kemutan karo Gusti. Contohnya awake dhewe niki lho. Lek waras ora kemutan, tapi lek untune lara, astagfirullah, Allah. Tapi lek untune waras kira-kira muli Allah ping pira? Maka salah satu tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberikan ujian yang ujian tersebut tidak ada solusinya, sehingga dia akan mencari solusi pasrah maring Gusti. Wa in radiya istafahu, fa in sabara istabahu, fa in radiya istafahu. Apabila orang tersebut kok sabar, istabahu, maka Allah akan memilih hamba tersebut. Dan apabila orang tersebut kok ridho, istafahu, maka Allah akan menjadikan kekasihnya. Jadi seseorang yang diuji oleh Allah itu lagi dikasih ujian, ki lulus apa ora ujiannya, dikasih ujian. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah akan didekatkan oleh Allah, maka dia akan dikasih ujian. Jadi cinta itu butuh pengorbanan, diuji dhisik. Kok jangan-jangan senenge karo Gusti Allah kuwi mergo karena nikmat tok. Ki njajal dikasih ujian, lara, penyakit, musibah, lain sebagainya, masalah ekonomi dan lain sebagainya, kira-kira dia masih mendekat kepada Allah apa tidak? Kok jangan-jangan dia itu sholat mergo karena sehat? Coba kalau dia nggak sehat, kira-kira cek sholat napa mboten? Kok jangan-jangan dia sodako itu karena kaya? Coba ketika dia tidak punya, masih sodako apa enggak? Loh, itu dibuktikan, perlu pembuktian. Ini dia itu cinta kepada Allah murni apa tidak? Maka Allah akan memberikan ujian. Kalau lulus, wa in sobaro ibtalah, wa in rodiya istofah. Maka ketika dia sobar dan juga dia ridho, maka akan dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sabru wasiyatun min wasaya yallahu ta'ala fi ardihi, man hafidhaha naja wa man dayya'ha halaka. Sabar itu termasuk wasiat dari wasiatnya Allah di bumi ini. Barang siapa yang mau menjaga wasiatnya Allah, maka dia akan selamat, dia akan bahagia. Tapi andai kata dia menyia-nyiakan musibah tersebut, apabila dia tidak menyia-nyiakan kesabaran, maka halaka, orang tersebut akan rusak. Hidup di dunia ini semuanya adalah ujian, Pak. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menjadikan hidup mati semuanya adalah ujian, cobaan. Maka semuanya harus sabar. Barang siapa yang sabar dalam kehidupan ini, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Tapi andai kata orang tersebut tidak sabar menghadapi ujian ini, kehidupan ini, maka dia akan rusak. Rasulullah dalam satu hadis yang lain juga mengatakan bahwasanya as-sabru murrun inda adaqatihi walakin awaqihu ahalla minal asal. Sabar itu pahit. Sabar itu pahit ketika mencicipinya. Inda adaqatihi. Kita ketika melakukan, ketika mencicipi rasanya pahit. Tapi endingnya walakin awaqibuhu, tetapi akhiran dari kesabaran, buah dari kesabaran tersebut ahalla minal asal, akan terasa lebih manis daripada madu. Ketika kita menghadapi ujian, sabar niku masya Allah pahitnya luar biasa. Amurru minas sibri, malah lebih pahit menghadapi broto wali. Pahitnya sabar niku. Kabeh itu yang ngomong sabar. Sabar itu ucapannya penak, tapi untuk dilakukan eksekusinya sabar niku lho, masya Allah abotnya luar biasa. Terkadang banyak orang yang tidak mampu untuk menghadapi kesabaran. Pahit ngungkuli broto, tapi nanti hasilnya buah dari kesabaran tersebut ahalla minal asal, maka akan terasa lebih manis daripada madu. Seperti contohkan sing viral zaman riyen niku, ono bakul es teh lagi diuji oleh Allah beberapa ujian, nyambut gawe ning PT ning pabrik di PHK karena pengurangan karyawan. Dari hasil PHK ini ada sisa rezeki, ujar-ujar artinya usaha, ternyata di jalan dijambret. Wis dijambret orang duwe apa-apa, kepengen usaha dodol es, sekali mangkat nembe bukak, wah payurung dicaci maki di hadapan ribuan orang. Piye Kang, es tehmu payu dereng dolen goblok lah nggih. Bagaimana perasaannya itu? Ujian numpuk di belakang, ketika dia hendak melakukan usaha sudah ditelanjangi di depan orang, masya Allah perasaannya Pak. Tapi kalian nyun sewu, dilihat dari zoom nomor, orang tersebut masih tersenyum, mesem, orang kok langsung ngamuk. Pikirannya pirang-pirang, lagi butuh duit, mumet urusan pirang-pirang. Akhirnya andai kata ada orang seperti itu tersinggung, es teh dibalang lah pripun niku. Kan tidak, dia tetap mesem, tersenyum. Tapi dari buah kesabaran tersebut, apa yang terjadi? Selesai acara, banyak orang yang simpati, akeh wong sing telepon, saking mriko wis sampean tak umrohna, saya kasih modal, saya kasih ini, masya Allah, sampai rezeki ini nolak-nolak Pak. Sing mau randuwe apa-apa, entong-entongan wis perasaannya wis hancur bagaimana, tapi oleh Allah langsung diangkat derajatnya. Seomah umroh kabeh, mobil apik, usaha dia diberi modal secara cuma-cuma. Sampai wong-wong niku berandai-andai lah ngerti yang ngono, nyong dadi bakul es teh bae apa-apa. Itu ahalla minal asal. Jadi ketika kita bersabar, maka kita akan mendapatkan sebuah keuntungan, keselamatan. Tapi kalau tidak sabar, halaka, pasti akan hancur. Jadi seseorang itu terkadang sudah putus asa di awal, bubar, akhirnya hancur. Padahal mungkin di balik itu Allah memberikan ataupun Allah menyimpan suatu hikmah kita tidak tahu. Maka ketika kita mendapatkan musibah, aja terburu-buru langsung putus asa. Mungkin itu adalah sebuah proses, maka harus sabar.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa ibn Imran alaihi wassalam. Rasulullah SAW bersabda, Gusti Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur ni'ama'i falyakhrud min baini ardi was sama'i wal yatlub lahu rabban siwa'i. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Musa, barang siapa yang tidak ridho, barang siapa yang tidak ridho terhadap kodok, terhadap keputusanku, walam yasbir ala balai, dan orang tersebut tidak mau sabar dengan musibahku, walam yaskur ala ni'amih, dia tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, falyakhruj min baini ardi was sama, maka keluarlah dari antara bumi dan langitku. Jadi seseorang kalau tidak mau ridho terhadap keputusan Allah, tidak mau sabar terhadap ujian Allah, tidak mau bersyukur terhadap nikmatnya Allah, maka oleh Allah orang tersebut langsung ditundung ataupun diusir. Nganalah wis ora usah manggon ning bumiku, ora usah berada di bawah langitku, golek bae pangeran sak liyane aku. Kira-kira kita akan mencari di mana tempat tersebut? Sedangkan bumi dan langit semuanya adalah milik Allah. Otomatis hadis ini memberikan kesimpulan, selama kita bertempat di bumi Allah, berada di bawah langitnya Allah, maka kita harus ridho terhadap semua konsekuensi keputusan ketentuan dari Allah. Qadha qadarnya Allah imma khairihi wa syarri, ada kalanya baik, ada kalanya jelek. Itu semua qadha qadarnya Allah. Kita sudah usaha, ya Pak, usaha, harapan kita ya baik, hasilnya yang baik. Tapi kalau ternyata kita usaha, ternyata Allah mengendaki hasilnya kok tidak sesuai dengan kehendak kita, maka kita harus ridho. Priwe maneh isu-isu nyong wis siap dengan modal seperti ini, kepengine usaha kok udan, ya wis arep ra trimo karo sapa. Lho Gusti Allah kira sali udan pripun iki? Berarti nanti buta-buta loh, jen kepriwe. Ya segari itu ya Allah. Ya prediksinya, wes pokoknya aku usaha sesuk, minggu terang, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tapi ternyata Allah mengendaki lain. Dari malam udan sampai saat ini kini ora rampung-rampung. Ya wes pripun maneh. Ini keputusan Allah, kita harus ridho. Ya wis lah ridho mawon bagaimana? Mungkin ini yang terbaik. Dengan musibahnya Allah ya kita harus sabar. Ya Allah, dene Gusti Allah memberikan ujian macam-macam. Walanabdiyannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ki ujian kan ada 5. Minal khauf, ada rasa kekhawatiran, urip kok ora tenang, ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, iki ujian. Wal ju' niku ekonomi, ya Allah, jarene masa resesi, usaha apa baik angel bisa. Wa naqsim minal amal, itu mungkin kehilangan ataupun kerusakan barang. Dua irik-irik hilang, ya Allah, jan entok momongan hilang. Niku ya ujian. Wal anfus, naksil anfus, berkurangnya nyawa, mungkin ada yang meninggal dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Wa naqsim minal amwali was samarat. Samarat itu buah-buahan ataupun pertanian. Wis usaha nandur, wis usaha apa, gari panen tok bres kena banjir. Ambruk kabeh pangan sremet. Itu ujian, macam-macam ujian seperti itu. Allah akan memberikan cobaan 5 ini. Terkadang awake sehat, kantonge ora sehat.
terkadang kantongnya sehat, awaknya sing ora sehat dan sebagainya. Kita harus sabar. Ya, sabar. Andai kata gak sabar, yaitu wau konsekuensine fal yakhruj mim baini ardi was samawati, metu saka bumiku, metu saka langitku, arep golek ning ndi niki. Mlayu teng pundi? Wa qala alaihi salatu wassalam sabru sa'atan khairun minad dunya wa ma biha. Orang yang mau sabar sesaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dia mau sabar sesaat, wis pokoknya sabar njajal dinteng, sabar disit. Sabar. Itu fadilahnya lebih besar daripada dunia seisinya. Ini karena sabar itu berat, Pak. Kon sabar semenit baik terkadang orang mampu. Adanya emosi saja gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atannas as-sabru ala arba'ati aujuh. Yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabar itu ada 4 macam, ala arba'ati aujuh. Sabrun alal faraid, sabrun alal musibah, wa sabrun ala adannas, wasabrun alal faqri. Sabar itu ada 4. 1, sabar menghadapi ibadah faraid. Sabar menghadapi ibadah. Ibadah itu kelihatannya mudah, tapi ternyata berat. Sholat subuh 2 rakaat kelihatannya mudah, ringan. Belum paling sedelak tok. Tapi abote ini kalau masya Allah. Sholat Jumat ringan 2 rakaat, tapi abot. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah ya harus sabar. Puasa apa maneh, Pak? Wis padahal wis sahur mengko ana bukane iki ada akhirnya, tapi terkadang orang tidak sabar. Maka dalam ibadah pun kita harus sabar. Zakat, apalagi zakat. Manusia itu prinsipnya adalah ketika dia punya harta ingin tambah, pengen tambah akeh. Lek zakat sedekah niku mengurangi niku abot napa angin? Ya abot. Maka harus sabar. Jadi 1 itu sabar menghadapi ibadah. Yang nomor 2 as-sabru 'alal musibah. Sabar menghadapi ujian, menghadapi musibah seperti tadi. Yang nomor 4 sabru 'ala ada'in nas. Sabar menghadapi perilaku manusia. Jane ora ana musibah, ora ana apa, tapi ndilalah duwe tangga, duwe dulur jan reseh. Mbuh omongane, mbah kelakuane, senengane gelakna. Lho niki kudu sabar. Ingkang terakhir wasabru 'alal faqri. Sabar terhadap kefakiran. Fakir itu berarti dia kebutuhannya dipres oleh Allah. Terkadang kurang untuk mencukupi kebutuhan. Sabar 4 ini. Fasabru 'alal faraid taufiqi. Sabar menghadapi faraid, menghadapi fardunya Allah, menghadapi ibadahnya Allah, itu adalah taufik. Itu pertolongan Allah. Wasabru 'alal musibah masubatun. Sedangkan sabar terhadap musibah itu masubah, akan keluar pahala yang besar. Wasabru 'ala adain nas mahabbatun. Sabar menghadapi tindak laku perilaku manusia akan mendapatkan mahabbah. Mahabbah itu cinta dari Allah. Jadi wali-waline Allah itu terkadang diangkat dari wali mergo karena sabar menghadapi manusia. Ini kebanyakan sabar menghadapi tanggane, sabar menghadapi bahkan ngadepi bojone, Pak. Ono waline Gusti Allah mergo sabar menghadapi bojo akhirnya diangkat dari wali. Ibnu Rif'ah, seorang ulama
ahli fikih. Suatu ketika santri ini niku tengah malam ketika dia tidur bermimpi melihat gurunya itu terbang mengenakan pakaian yang sangat indah. Masya Allah, aku duwe gurunya bisa mabur dan juga dalam kondisi berwibawa, pakai pakaian kebesaran. Lho niki akhirnya santri tersebut tangi, ya Allah, kayak mau mimpiku melihat guruku seperti itu kira-kira nyata apa tidak. Saya lihat dalam mimpi guru saya itu kok kelihatannya istimewa. Wah, karena curiga atau penasaran sebenarnya apa yang dilakukan oleh guruku sehingga mendapatkan keistimewaan seperti itu. Santri tersebut nyuwun sewu, mergo penasaran, tengah malam itu akhirnya mindik-mindik ngene gurune, ingin melihat, mengintai jane amale gurune nopo sehingga mendapatkan kemuliaan. Ternyata tengah malam ketika wis mindik-mindik ning gone gurune, ning omahe gurune, dari dalam rumah, Pak, reyang ana wong ribut, wong wadon ngomel terus. Wis barang-barang dibantingi cempreng. Akhirnya bocah niki wau santri ning ngintip. Ya Allah, Ibnu Rif'ah yang dia lihat dalam mimpinya orang yang sangat istimewa, jur mendel tok meneng bae. Ning bojone wah digombrang entong-entongan. Sampai suatu ketika mungkin emosi lagi muncak dhuwur, bojone njukuk ompreng gede banget niku panci. Njukuk panci bejana sing saking niku napa tanah. Diangkat arep dikeprok nang bojone niku. Sing wadon saking gregeten mungkin wis ngomahi wis ana akhire njukuk panci gede banget saka dikeprok nah. Lah bocah niki wau ningali kiyaine wah diomahi bojone akhire ora tegel. Lagi ngintip ndelok bojone bunyai nggawa panci gede arep dibarang nang kiyaine. Akhire lawange didobrak, bocah langsung mlayu, kiyaine didekep. Ampun Bu. Ki panci langsung jebret. Orang ngenani kiyaine, ngenani bocah niki pecah bruyes. Lah wong Ibnu Rif'ah ketika didekep karo bocah niku, kowe nyampun ning kene. Kula mboten tegel. Jenengan kok diketen niki. Ngalih. Pergi. Apa yang kamu lihat tadi di dalam mimpimu, aku bisa memperoleh kemuliaan tersebut mergo karena sabarku ngadepi iki. Bukan karena aku itu orang alim, bukan karena orang solih. Apa yang kamu lihat di dalam mimpimu, aku bisa mulia mergo sebab ngadepi iki. Ya Allah. Niki jenengan nek kepengin dadi wong wali ya sabar. Itu masubah, mahabbah. Seseorang yang sabar menghadapi siapapun itu akan diangkat menjadi kekasihnya Allah. Yang terakhir, wasabru 'alal faqri ridallah. Seseorang yang sabar terhadap kefakiran itu berarti menunjukkan keridhaan kepada Allah. Sampun mawon dongati monggo mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi kesabaran. Napa maneh sing jenenge puasa niku hakikate puasa adalah sabar. Kenapa Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban beliau selalu memperbanyak puasa, bahkan mengatakan bahwasanya di bulan Sya'ban itu adalah amal-amal kita selama 1 tahun diangkat oleh Allah, diaturkan maring Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi matur, wa inni ahabbu idza rufi'a amali fa inni shaimun. Aku suka ketika amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah, saya dalam kondisi puasa. Kenapa kok puasa? Karena puasa itu adalah sabar. Rasulullah mengutip ayat berdasarkan ayat wa innamas sabiruna tujzauna ujurahum bighairi hisab.
seseorang yang sabar maka oleh Allah tidak akan pernah dihisab. Ya, wong lek sabar ora bakal dihisab. Mboten mawon, mugi-mugi kita diberi umur panjang, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan hati sing tumakninah, juga bisa istiqomah, akhirnya kita benar-benar mendapatkan maghfirah Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina wal istiqomah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli ta'ah wal ibadah, min ahli salati wal jamaah, wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya rabbal alamin. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى أن يمضان هدى الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.